selamat siang sekali lagi buat teman-teman semua. Jumpa lagi di Safari 24, salah satu program diskusi mingguannya Total Politik. Ini sudah ke kali 19 kali Ustadz Mardhani ya Total Politik. Nah, Ustadz Mardhani udah 2 kali di sini dan episode pertamanya Ustadz Mardhani. Iya. Masih ingat kan waktu itu Ustadz ya di Cikini ya. Dengerin gua stand up waktu itu. Iya. Keluarlah teori mengenai asobah atau pewaris ini kan. Jadi iya itu Hasan Nasbi itu teori asobahnya keluar di situ tuh. Jadi Ganjar adalah asobah atau pewarisnya Jokowi, sementara Mas Anies adalah asobah atas sisa dari Pak Prabowo. Iya, kan? itulah hebatnya Hasan Nasbi itu. Gue yakin dia baru kepikiran di acara itu juga. Gara-gara lihat Ustadz Mardhani kan. Benar-benar. Ya. Kalau pada waktu itu tesis kita atau pewarisnya adalah berarti yang penting ini variabel penting dalam politik 2024 ya siapa yang akan meneruskan Jokowi dan siapa yang akan menjadi antitesa Jokowi. Betul. Tapi minggu ini rasanya kok kita agak kurang elok kalau tidak membicarakan satu variabel lagi yang agak-agak mengejutkan. Ya. Yaitu Habib Rizik Syihab. Ya, variabel Habib Rizik Syihab yang baru keluar nih. Yang disambut oleh Gilang Gemilang oleh Ustadz Mardhani di media ini kan. Dengan menyambut ya kan. Oke. Udah ketemu belum Ustadz sama Habib? Belum ya? Belum. Bertemu secara batin aja di dalam ibadah. Pasti di sholat subuh beliau berjamaah tadi itu. Nah, kita akan bicara mengenai variabel Habib Rizik Syihab. Ya. Saya harus bilangnya Habib Rizik Syihab di sini. Kalau di TV-nya Taufik panggil nama aja nggak apa-apa ya. Karena ya, Anda udah ini ya. Atas nama egalitarian ya. Ya udah nggak kuat dibully netizen ya. Dasar presenter tidak sopan katanya. Tidak tahu adab. Ya. Padahal presenter kan nggak butuh sopan dan adab, butuhnya ganteng. Oke, langsung saja kita kenalkan. Ya, yang pertama kita. Yang pertama adalah seorang anggota parlemen Senayan yang mana satu-satunya anggota DPR RI yang punya gedung di Senayan. Iya, nama gedungnya Pujasera. Mardhani Alisera. Mardhani Alisera. Tepuk tangan untuk Mardhani Alisera ya. Iya. Mardhani Pujasera ya. Yang franchise-nya ada di mana-mana. Top itu. Udah, itulah kenapa beliau menang dan terpilih jadi anggota parlemen berkali-kali itu. Karena asobah. Karena asobah. Asobahnya kantin-kantin ini kan. Dan yang berikutnya seorang cendekiawan, pengamat politik, intelektual muslim ternama. Iya. Kalau dulu itu pasti intelektual muslim atau cendekiawan muslim, Ustadz, pasti udah dicap jadi bagian dari ICMI. Iya. Nah, beliau ini satu dari sedikit intelektual muslim, cendekiawan muslim yang agak berbeda waktu itu. Iya. Indie label. Indie label. Jadi kalau ICMI itu Afgan, kalau ini efek rumah kaca lah gitu ya. Atau Hindia gitu. Iya. Pendiri Forum Demokrasi, Profesor Aisyikam. Tepuk tangan untuk Profesor Aisyikam. Ya, Prof Ikam ini ya kayak pendiri Total Politik juga lah di zamannya ini. Ya kan? Selanjutnya Dit. Oke, selanjutnya kita sebelum kita akan ke pojok yang sudah pakai jas ya. Selanjutnya kita akan perkenalkan kuasa hukum dari HRS. Ada Bang Aziz Yanuar. Kenal Bang Aziz. Karena kita belum terlalu lama kenal jadi saya belum tahu cara umbang Bang Aziz secara berlebihan. Nanti diumbang takut salah. Iya, nanti diumbang takut salah. Iya kan? Kita salah ngomong nanti dia enggak. Makin panjang masalah kan? Makin banyak kita ini baru merintis Bang ya kan. Jadi kalau baru merintis sudah banyak masalah, nanti bagaimana nasib kami? Iya kan? Kami kan bukan Aisyikam yang dulu berani berjuang melawan arus ya kan. Kita ada sederhana aja Bang, yang penting 9 kakak ini hidup di tempat kita. Dan selanjutnya Ari siapa Ari? Pengamat flamboyan. Karena sudah tidak mengamati Mawar dan Melati. Jadi dia mengamati flamboyan. Dengan salah satu pepatah dan quote-nya yang paling terkenal di dunia. Janganlah engkau sesali susu yang tertumpah. Adi Praitno. Ini sesi yang paling menyenangkan dari forum ini Bang. Memuji secara berlebihan narasum-narasum kita.
Kita itu bukannya nggak mau ganti-ganti narsum, tapi kalau ganti susah lagi buat muji-mujinya. kayak Bang Aziz gini mau muji takut, nggak dipuji takut berbeda ya kan. Tapi gue yakin Bang Aziz ini orang yang sangat egaliter, terbuka. Habis ini beliau puji kita. Kita mulai dari mana nih? Dari Bang Aziz dulu kan. Dari Bang Aziz dulu. Bang Aziz, coba kenapa Habib Rizik Syihab keluar, dipikir oh kita nih udah soft, udah lebih quote unquote agak jinak gitu ya. Lebih bisa terima, terbuka, agak lay down lah secara politik. Tapi kalimat yang keluar, apa nih kalimatnya waktu itu? Darurat kebohongan, darurat kezoliman. Nah ini langsung membuat orang yang tadinya berpikir bahwa Habib Rizik akan ada di sisi yang udah damai saja, tidak ikut campur dalam urusan publik lagi. Ternyata memaksa kita untuk menarik kembali Habib Rizik ke dalam pletora ruang. Ya sekalian juga dijelaskan juga gimana situasi terkini dari Habib Rizik sekarang. Betul, karena Prof Vika mendapatkan info Habib Rizik katanya cukup sehat ya kan. Apakah betul sehat betul gitu misalnya kan. Ya silakan Bang Aziz. Ya terima kasih Mas Budi, Mas Ari dan narasumber semuanya yang saya hormati dan saya muliakan. Dan juga pengunjung sekalian dan pemirsa sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang kemarin itu dari rilis yang kami tim kuasa hukum dan Habib Rizik secara pribadi sampaikan, memang ada beberapa kalimat-kalimat yang memang dipersepsikan atau dianalogikan atau bahkan diinterpretasikan macam-macam. Tadi terkait dengan darurat kezoliman, darurat kebohongan. Jadi sebenarnya yang disampaikan beliau ini normal-normal saja, karena beliau hanya menyampaikan ada yang negatif. Di situ semua negatif, kebohongan negatif, kezoliman negatif, korupsi negatif, dan macam-macam segalanya itu negatif. Jadi hal-hal yang negatif tadi itu mari kita coba untuk kita perbaiki gitu kan. Hanya memang bahasanya dan narasinya beliau ya seperti biasa kan. Beliau seperti itu, dan juga memang beliau sekali lagi menegaskan posisinya tetap konsisten untuk beramar ma'ruf nahi munkar, tetap juga menggelorakan revolusi akhlak dengan cara-cara yang berakhlak, tetapi memang ada beberapa kondisi-kondisi yang memang kita harus perhatikan, terutama dari tim kuasa hukum benar-benar aware terkait hal tersebut. Jadi memang sebenarnya tidak ada yang khusus, maksud saya gini, tidak ada yang dikhususkan itu darurat kebohongan di negeri mana. Apa di negeri ini atau di negeri mana, nggak ada gitu kan, seperti mungkin itu. Mungkin ini karena Putin dan ini lagi bisa, Zelensky itu bohong saling bohongi, itu mungkin karena itu kali. Nah interpretasi ini yang sebenarnya saya mau sebenarnya gitu kan. Kemudian juga, ingat ya teman-teman, bukan Indonesia itu Putin sama Zelensky itu bohong itu. Wakanda. Ya jadi terus sudah gitu tidak spesifik institusi atau pribadi siapapun, tidak ada. Jadi tidak ada tendensi apapun. Adapun masalah ketika misalnya ya, seandainya ada yang tersinggung dari satu pihak atau satu institusi, itu merupakan, saya berhusnuzon, itu merupakan bagian dari introspeksi mereka aja gitu. Oh iya, jangan-jangan saya ini tuju gitu loh. Oh iya, jangan-jangan institusi kita ini seperti itu. Jadi wajar aja, dan menurut saya tidak perlu direaksi berlebihan. Kenapa? Kalau misalnya yang merasa adalah pribadi yang merupakan pejabat publik, itu merupakan bagian kritik yang membangun. Misalnya diinterpretasikan pejabat itu atau siapapun itu merasa seperti itu kan. Itu berarti menurut saya hal yang menurut saya bagian dari kecintaan yang harus kita ambil gitu loh. Kan kita kadang sukanya gini Mas Budi sama Mas Ari. Jadi kita memandang orang cinta itu selalu yang dipuji-puji aja tuh. Saya tadi ini muji-muji gitu kan. Nah ini maksud saya ada kalanya orang cinta itu juga mengkritik seperti itu kan. Mengkritik supaya lebih baik. Jadi menurut saya nggak perlu negatif. Justru kadang-kadang pujian yang terlalu berlebihan, apalagi membiarkan seseorang itu bersalah terus, dibiarkan kesalahannya, itu yang menurut saya harus dirubah juga. Jangan sampai kita teriak-teriak soal paradigma Orde Baru dulu yang katanya asal Bapak senang gitu kan. Kita mengkritik mereka, nggak boleh gitu. Tapi kita sendiri berlaku seperti itu. Gila sama pujian, kalau dikritik marah gitu loh maksud saya. Itu menurut saya hal yang perlu dirubah, mentalitas pejabat dan institusi seperti itu harus dirubah. Karena selain itu bertentangan dengan yang mereka tentang sendiri, tentang Orde Baru tadi, juga itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kan orang bebas.
Jamin gitu loh kalau kita mengeluarkan pendapat dan Anda pejabat publik. Kalau Anda nggak mau dikritik, ya jangan jadi pejabat publik gitu, jangan institusi publik. Seperti itulah. Bang, ini agak teknis sedikit Bang. Ya. Kan biasanya kalau seorang klien dan pengacara kuasa hukum sebelum keluar atau sebelum menghadapi publik tentunya ada brief, ada diskusi dulu pesan kuncinya apa gitu dan banyak itu prosedur-prosedur biasanya dan kuasa hukum pasti punya prosedur-prosedur tersebut gitu. Nah ini sebelum bebas kemarin itu Habib Rizik sempat ada perencanaan untuk menyampaikan sesuatu atau memang itu spontan aja disampaikan ketika beliau bebas gitu. Nah kemarin ya ada yang agak menarik juga setelah menyatakan itu ada foto-foto dengan pejabat-pejabat Kumham juga Habib Rizik kan. Ya kayaknya situasinya damai-damai aja tuh gitu kan. Itu pejabat di LP ya? Di LP ada foto-fotonya gitu kemarin. Ya, jadi saya koreksi sedikit. Foto-foto itu adalah foto yang memang secara resmi itu sepengetahuan saya ya. Itu memang membuktikan bahwa proses yang dijalani oleh Habib Rizik itu sesuai dengan administrasinya. Gitu. Jadi proses itu adalah proses di Balai Pemasyarakatan. Di mana Habib Rizik sebagai klien dari Balai Pemasyarakatan. Seperti itu. Jadi dokumentasi itu adalah bagian dari prosedur seperti itu kan. Maksud saya bahwa memang ini dipenuhi gitu loh. Adapun mengenai bocornya itu sebelumnya itu saya bukan kapasitas untuk mengkomentarinya, akan tetapi memang itu resminya seperti itu. Memang Habib harus menjalani proses itu gitu loh, seperti itu. Jadi tidak ada terus kalau yang selanjutnya tadi Mas Adit tanyakan soal kisi-kisi atau pembicaraan sebenarnya ada memang kita rilisnya itu dari kita tim kuasa hukum. Cuma kami kemarin menghormati bahwa memang Habib mau menyampaikan sepatah dua patah kata, yaitu memang umat juga menunggu. Jadi persilahkan seperti itu. Berarti itu istihad beliau ya, berarti untuk menyampaikan pesan-pesan itu. Dan itu di luar rilis yang disepakati oleh kuasa hukum ya. Kalau improvisasinya gitu ya. Kalau rilisnya memang kita udah siapkan. Iya, gitu iya. Kan. Ya, karena di papernya kan nggak ada tuh kalimat-kalimatnya agak keras itu kan. Iya sebenarnya Habib Rizik hanya prolog sederhana aja di situ gitu kan dan menurut saya tadi saya katakan itu menurut saya bukan sesuatu yang harus diperdebatkan secara luas gitu kan, akan tetapi jadi kalimat itu bukan untuk diperdebatkan tapi untuk diimplementasikan gitu aja. Itulah kalau kata Adi Praitno jangan sesali susu yang sudah tumpah ini kan. Udah terjadi barang ini bos. Nah sebelum ke yang lain-lain sekali lagi Bang, ini kan topik kita kembalinya Habib Rizik Syihab dalam ruang publik dan siapa untung dan siapa rugi jelang 2024. Karena kalau melihat Habib Rizik ini bukan ulama sembarangan gitu kan, pasti ada kaitan dan punya preferensi politik yang juga cukup menentukan. Dari pilkada DKI, pemilu kemarin itu terus ada hadir gitu di tengah-tengah publik itu ya. Nah menjelang 2024 ini publik pengen tahu gitu Bang Aziz, kalau Anda menyebut umat, saya menyebutnya publik aja ya. Itu pengen tahu gitu apa preferensi, apa titah, apa endorsement dan apa pandangan Habib soal pemilu 2024 ini. Karena publik ini menunggu nih. Ketimbang atau selain masalah darurat-darurat tadi yang Anda katakan. Coba untuk masalah ini gimana Bang Aziz? Ya baik, terima kasih. Yang jelas kalau tadi pertanyaan seperti itu saya jawab sesuai dengan pertanyaan. Bahwa yang dipandang oleh beliau gitu kan mungkin sama dengan pandangan-pandangan terkait dengan proses politik itu sendiri. Jadi pemilu itu adalah bagian dari suatu sistem yang memang sudah harus dijalani oleh suatu bangsa atau negeri yang memang berdemokrasi, kemudian kita di situ maksimalkan potensi-potensi yang ada untuk memilih gitu kan pemimpin atau partisan yang nanti terjun di parlemen yang memang sesuai dengan kredibilitas dan juga kemampuannya masing-masing. Itu pandangan secara umumnya. Adapun pandangan secara khususnya, saya hanya sampaikan beberapa kata bahwa Habib dan kami tim kuasa hukum sampai saat ini masih kita berpendapat atau berstatement ikut komando Habib Rizik, satu komando IBHRS seperti itu sementara. Oke, dan komandonya belum jalan ya? Komandonya jalan, tapi komandonya sampai saat ini baru itu. Oh, ikut dulu. Ya, tapi belum sampai ada
perintah ke satu orang atau satu Iya. kelompok itu belum ada berarti. Belum ada. Oke, karena dulu gini Bang, ini kita diskusi aja ya. Ini non sewu senior ya. Saya mau habiskan dulu aja nih supaya lebih detail. Iya, main course-nya kan ini main course-nya ya Bang. Dulu 2017 kita tahu referensi atau preferensi dukungannya Habib Rizik ke Mas Anies di Pilkada DKI. Bold. 2019 preferensi dan dukungannya ke Pak Prabowo. Bold. Dan di 2024 dua nama ini diperkirakan dan dibicarakan ada di survei menjadi bagian yang akan terlibat dan ikut bertarung di 2024. Nah, publik akan sangat mudah dan akan sangat ringkes menyimpulkan bahwa oh ini ada jejaknya nih Habib Rizik dengan dua orang ini. Nah, apakah jejak itu juga akan sama dilakukan gitu? Atau seberapa mungkin ada keberlanjutan terhadap dukungan dari pemilu-pemilu sebelumnya kepada orang-orang yang pernah didukung sama Habib Rizik? Ini sebenarnya pemaksaan tapi dengan cara yang soft. Iya, Bang. itulah kerja. Saya diajarin sama Bang Taufik dari CNN Top ini. Baik, yang pertama jelas saya mau garis bawahi, saya bold dulu nih. Nah, gantian saya mau nge-bold nih. Jadi boldnya adalah Habib Rizik fokus untuk beberapa hal. Yang pertama adalah pendidikan dan dakwah, kemudian kemanusiaan, serta concern pada penegakan hukum yang berkeadilan. Itu bold yang pertama. Bold yang kedua adalah perihal mengenai kemungkinan-kemungkinan bahwa segala kemungkinan itu sangat mungkin. Ya, ada, namanya kemungkinan kan. Ya, jadi persentase itu ada, kemungkinan itu ada, akan tetapi lebih jelasnya mengingat situasi dan kondisi dan juga segala hal tadi, terutama bold yang saya jelaskan barusan, maka kami menganggap bahwa sampai saat ini tetap kita fokus untuk satu komando Imam Besar Habib Rizik Syihab, dan juga siapa kemudian tendensi-tendensi apa kita masih belum berkomentar, ingin berkomentar atau menanggapi, akan tetapi kemungkinan itu ada atau tidak? Pasti ada kemungkinan. Tapi kemungkinan untuk netral di 2024 juga ada berarti. Nah, yang jelas kalau seperti PBNU bilang kita tidak akan terlibat dalam Muhammadiyah dukung juga. gitu misalnya. Nah, Muhammadiyah juga. Nah, jadi gini, kita setahu saya Habib dan kolega itu adalah pihak-pihak yang konsisten, komitmen dan juga punya integritas terkait hal tersebut. Artinya insya Allah kalau misalnya ada putusan apapun itu pertimbangannya matang dan juga harus mempertimbangkan eksesnya. Artinya bertanggung jawab terus sampai selesai seperti itu kan. Kecuali memang di tengah jalan ada pengkhianatan atau memang ada perubahan-perubahan yang di luar dari kita. Artinya dari pihak tersebut ya. Sepanjang itu tidak maka dipastikan kita akan konsisten. Adapun netral atau tidak itu juga masih ada. Tapi dalam pandangan pribadi saya kalau netral berarti kan nggak jalan kan. Nggak mundur juga, nggak maju juga. Ya kemungkinan nggak netral ya berarti ya. Dapat headline ya satu ya. Jadi kemungkinan besar tidak akan netral karena Habib Rizik tidak mau jalan di tempat. Ya kalau misalnya netral juga berarti kan jalannya kan menyeramkan nih. Berarti kita berhenti dulu sebentar. Ada, kata di setiap kemungkinan ada, tapi mungkin yang netral kecil lah seperti itu. Oke. Ini kalau tadi Bang Aziz non sewu sekali lagi senior. Masak matang dan sampai selesai dukungannya. Iya. Masak, matang dan sampai selesai. Tuntaskan. Iya. Dan dua endorsement politik yang paling ketara oleh Habib Rizik, Mas Anies dan Pak Prabowo belum dicabut endorsementnya sampai sekarang. Iya. Masak, matang dan sampai selesai. Bahkan Pak Prabowo udah bergabung ke Pak Jokowi pun Belum dicabut. Ya. Coba kasih dulu. Akhirnya publik kan akan sangat relate gitu. Tanpa Habib Rizik bilang Anda belum ada komando, masih netral. Tapi endorsement yang awal kalau tadi pakai kalimat Anda ya, sampai tuntas. Ah ini barang ini gimana nih? Berarti tadi yang selanjutnya tidak dipertimbangkan. Saya barusan bilang kecuali ada hal yang menyimpang dari pihak tersebut. Kan begitu. Ada yang menyimpang. Jadi tetap kalau menyimpang gimana? Kalau menyimpang gimana? Yeah. Kalau ada kan gitu kan. Kalau ada ya kita kayak ke pom bensin dari nol lagi ya, gitu aja. Dari dua calon yang pernah didukung secara total tanpa politik oleh Habib Rizik, ada yang sudah menyimpang belum? Ya Anda nggak dengar tadi katanya. Ini biar dia headline nih bos. Anda kita udah tahu jawabannya. Lu ini kadang-kadang belajar dong dari Pak Taufik ini loh, cara wawancara yang top. Ya
Kak, apa tadi pertanyaannya? Ada yang lupa gua. Ada 2 itu, dari 2 yang udah pernah di-endorse secara bold kata Budi tadi. Ada yang sudah menyimpang belum gitu kan. Kecuali ada pengkhianatan dan penyimpangan. Kalau masuk SPBU kita dari nol ya. Ya, meskipun tadi dukungannya belum dicabut sampai sekarang. Sebenarnya tadi sudah dijawab oleh Mas Ari tadi. Anda nih jawab aja. Coba ulang lagi. Jawabannya tadi bilang kan meskipun sudah masuk juga. Tadi kan ada jawaban di situ kan. Oh, jadi itu arti coba Anda dong yang pakai mulut Anda dong. Jangan pakai dikutip sama teman-teman nih Bang. Ya jadi kalau misalnya ada penyimpangan atau tidak, jadi bukan ini ya, bukan rahasia umum lagi. Saya rasa itu pertanyaan yang jawabannya sudah dijawab tadi oleh Mas Ari. Adapun mengenai detailnya, kita bisa sama-sama tahu bahwa ada sesuatu yang memang mengorbankan idealisme sehingga, tapi itu kita hormati tetap. Kita hormati, artinya posisi-posisi Pak Prabowo di dalam kabinet tetap kita hormati dan juga kita tidak tidak menganggap itu sesuatu yang harus kita perangi gitu ya maksudnya. Akan tetapi itu merupakan satu catatan seperti itu. Oke, berarti untuk Pak Prabowo dihormati keputusannya bergabung dengan Presiden Jokowi kabinet tapi tidak akan didukung lagi. Berbeda dengan Mas Anies. Berarti ada kemungkinan juga Mas Anies akan disupport atau di-endorse. Kalau untuk Pak Prabowo tadi kan saya udah cerita kan dari nol lagi seperti itu kan. Artinya saya mau garis bawahi lagi bahwa segala kemungkinan itu pasti ada. Netral ada meskipun kecil, si A ada, si B ada, si C ada, D ada. Akan tetapi keputusannya nanti melihat dinamikanya. Karena gini, kita mesti pahami juga Mas Budi dan Mas Ari bahwa posisinya kami ini, bukan kami ya, posisi 212 lah kalau tadi mau kita polarisasi sementara lah, polarisasi sementara gitu kan. Terkait dengan isu ini. Bahwa memang posisi kita ini berbeda dengan posisi waktu pemilu yang lalu. Artinya posisi tawar, kemudian juga ada threshold kan seperti itu, dan itu harus kita pertimbangkan baik-baik supaya nanti kita tidak terjebak kepada tadi kita tidak konsisten dan tidak berkomitmen terkait dengan karena yang jelas gini, kita yang jelas tidak akan semaksimal mungkin menghindari ya terkait isu-isu yang memang dari awal kita concern. Yang pertama apa? Penistaan agama, itu jelas. Yang kedua terkait dengan pihak-pihak yang banyak menggadaikan atau menjual aset kepada pihak luar seperti itu. Itu 2 isu yang menurut saya harus kita garis bawahi. Terus juga penegakan HAM seperti itu. Artinya itu jadi catatan kita juga. Jadi kita lebih ke kriteria. Jadi saya mau pindahkan ke kamar kriteria aja sebenarnya seperti itu. Silakan dicocok-cocokkan sendiri aja ya kan. Pak Prabowo ada nggak kesalahan dalam 3 hal itu? Kira-kira kan udah digaris bawahi kalau Pak Prabowo apa ulang dari nol. Udah jangan pancing-pancing lagi. Selesai itu. Saya tadi sorry ya tadi baru vaksin hari ini saya tepak ini ya. Oke. Silakan. Al Ustad. Nah, kasih dulu sepatah 2 patah ceramah buat kita siang ini. Ya, jadi gimana pendapatnya nih Ustadz? Apakah ini momentum buat PKS, Habib Rizik keluar gitu sebagai sebuah pelumas dari mesin politik di akar rumput dan simbol perjuangan. Ya, simbol perjuangan atau ya udahlah ya gitu. Atau justru malah PKS merasa bahwa kita nggak usah dikaitin lagi deh sama Habib Rizik deh. Kita udah punya Habib yang lain, Habib Salim. Ya, lebih paten mana Habib Rizik sama Habib Saleh ya kan? Dia mah provokator. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bahagia Habib Rizik Syihab keluar. Saya terus terang kaget. Sampai saya 4 hari lalu ketemu. Jadi memang udah benar hitung-hitungannya gitu, udah bisa keluar gitu loh. Karena ada kepikir kayaknya keluar buat nutupin isu lain katanya gitu. Nah, tapi Ajis bilang enggak, emang jadwalnya keluar gitu. Ya udah gitu loh. Memang banyak ya. Dikeluarin buat nutupin isu lain tuh sering terjadi ya belakangannya. Kita dulu tuh inget ya, lagi ada hashtag ganti presiden naik, tiba-tiba Pak Jokowi cerita harusnya bangsa ini nernak kalajengking karena biaya untuk harga itu
Orang jadi komen itu yang ininya agak lupa gitu. Siapa tahu kayak gitu jalan lagi gitu kan. Yang pertama bahagia karena beliau ulama dan kalau kita lihat konstruksi hukumnya dari 3 itu kan 2 karena ngumpulin massa ya Jis ya. 1 karena kasus Umi itu ya, rumah sakit Umi. Dan nggak ada kemaksiatan, nggak ada kezaliman, nggak ada kesalahan kriminal maksudnya. Sehingga saya bahagia. Yang kedua terkait posisi politik Habib Rizik Syihab kita serahkan. Beliau punya kedewasaan, kemandirian, dan pandangan yang kita selalu hormati. PKS sebagai partai politik tentu, apalagi kita partai Islam sangat menghormati ulama dan akan terus berjuang. Tapi kita tetap sadar bahwa nggak ada suara yang nyasar, nggak ada. Jadi harus kerja keras. Karena itu buat PKS yang penting jagain kader, kuatin struktur, laksanakan pelayanan. Nah mudah-mudahan kalau 3 hal ini jalan, nah insya Allah suara Artinya datang. PKS merasa tidak punya kotel efek atau dampak politik apa-apa dong dari kebebasan Habib Rizik ini? Kita bahagia karena pandangan saya pribadi, Habib Rizik dapat kembali berdakwah, dapat kembali membuat umat untuk meningkat imannya, tajam pikirannya, benar pilihan politiknya, sehingga mudah-mudahan ya 2024 akan ada banyak kebaikan. Bang, seberapa sama sih basis value perjuangan HRS ini dengan PKS dalam politik yang lalu dan politik yang akan datang, sehingga kita akan lihat nih proximity-nya ke depan ini barang ini. Kalau pakai terminologi dakwah kan 2 sisi ya, amar ma'ruf nahi munkar. PKS karena partai keadilan, kita seimbang nih antara amar ma'ruf dengan nahi munkar, kita dalam posisi sebagai oposisi. Kalau saya melihat, Jis nanti lurusin kalau Ajis itu. Habib Rizik ini amar ma'ruf jalan tapi yang kuatnya nahi munkar. Sama kayak Mukhtar Lubis yang manusia Indonesia itu kan 6 karakter itu 5 luar biasa kan, munafik, feodal gitu, tahyul. Nah sisi nahi munkar memang nggak banyak yang menekuni dan kelebihannya Habib Rizik nahi munkarnya kuat. Jadi singgungannya ada gitu. Tetapi masing-masing punya jalannya sendiri. Apa tuh jalannya sendiri masing-masing itu? Ya kita kan di partai politik, sehingga amar ma'ruf nahi munkarnya dalam kerangka sesuai dengan partai politik. Kayak misalnya kita di DPR oposisi, ya kalau di pemilu kita pilkada kita majuin gubernur Sumbar, NTB menang, habis itu ayo buktikan kita. Gitu. Oh jadi maksud Anda lebih baik Habib Rizik ini ke depan ada di dakwah saja gitu ya? Karena politik ya biar kami yang di partai yang mengurusi politik gitu. Bebas aja. Beliau kalau mau di dakwah bagus, ke politik juga bagus, dan itu pilihan merdeka dan mandiri beliau. Oke. Ada lagi mau ditanya Bos? Agak hati-hati kan. Jujur kita agak khawatir Bos. Nggak ada konten jelas tadi. Benar-benar. Nggak, kira-kira Bang Mardhani, apa yang membuat, kan ada orang yang nggak begitu bahagia juga Habib Rizik keluar gitu ya. Maksudnya resah juga, misalnya akan terjadi polarisasi politik lagi, misalnya dibayangi oleh ketakutan-ketakutan itu. Yeah. Nah menurut Bang Mardhani ini sesuatu yang beralasan nggak ketakutan ini kembali muncul ke ruang publik gitu? Ya karena beliau memang kuat di nahi munkarnya, pasti figur yang akan menimbulkan pro and con. Kalau saya pro, jelas, makanya saya bahagia. Yang kontra juga punya hak juga, karena mungkin punya pandangan. Tinggal kontestasi pro and con ini biar publik yang menilai. Nah maksudnya ada orang yang merasakan ketakutan gitu dengan situasi kayak di 2017 lagi, terus di 2019 kemarin bagaimana ya memang kita relatif penyelenggaraan pemilu masih oke gitu ya. Tapi kan pembelahan di akar rumput ini kan luar biasa. Sampai di Padang itu ada orang, ini naik di berita nih Bang, gara-gara jagoannya kalah di quick count, dia lempar TV itu Bang, sampai pecah. Ternyata itu TV mertuanya. Ngamuk mertuanya, itu ada beritanya tuh. Coba, apakah kita akan dibayang-bayangi lagi dengan
ketakutan yang pernah kita terjadi selama ini gitu. Apakah itu berlebihan atau gimana menurut Bang Mardhani? Ya, kalau pembelahan pandangan saya pribadi karena 2 kali pilpres kita itu cuma riding of the 2 horses ya, cuma 2 paket. Makanya PKS ngajuin, Prof kita ngajuin judicial review mudah-mudahan turun. Sehingga dengan demikian nggak 2 paket. Turunnya ke 7%. Harapannya minimal 7 boleh, 9 boleh, 10 juga siap gitu loh. Oke, asal turun. Asal turun sehingga kontestasinya. Kalau 0% Anda lihat juga nggak masuk akal. Buat sebetulnya saya pendukung 0%, tetapi teman-teman di DPP ngajuin 7%, ya mudah-mudahan either one lah gitu loh. Kita bahagia gitu loh. Sehingga bisa lebih kontestasinya tidak 2 pasang calon. Pandangan saya kalau 2 pasang calon, pembelahan paling sederhana memang isu primordial dan identitas. Tapi kalau 3, 4, kontestasinya karya dan gagasan. Oke. Itu jauh lebih baik. Bang Mardhani, di 2 kali kontestasi pemilu sebelumnya, let's say Pilkada DKI dan juga pemilu 2019, ini kan PKS kan seiring sejalan dengan HRS punya visi dan endorsement politik ya. Nah, evaluasinya dari 2 kali seiring sejalan, berteman, dan satu perahu dengan HRS dalam mengarungi politik elektoral ini, mungkin Bang Mardhani bisa kasih share gitu Bang. Untung ruginya, baik, bagus. Pasti tidaknya. ada hasil evaluasi kan, Evaluasinya itu gimana? Gak mungkin bagus semua kan, gak ya. mungkin kan. Ini saya udah ini saya agak sopan nanyanya ke Abang. Kan? Kalau saya waktu 2019, saya pakai pasang baliho, pakai fotonya Habib Rizik saya. Dan jadi ya. Suaranya besar gitu loh. Efek itu atau enggak saya tidak bikin exit poll gitu loh. Nggak bikin exit poll. Tapi secara institusi ya. secara itu dilakukan dan suara Bang Mardhani besar gitu. Iya, personal ya. Iya, personal. Iya. Artinya Apakah nggak ada exit poll? ya udahlah. Nggak ke depannya gimana Bang? Maksudnya apakah strategi itu akan dipakai lagi atau gimana? Dan ya betul, ini kan udah nyata nih. Bagaimana HRS punya jadi variabel penting untuk kotel efeknya itu bukan foto Pak Prabowo yang Anda pasang, tapi foto HRS. Meskipun Anda mendukung Pak Prabowo gitu kan. Iya, saya foto Habib Rizik saya pasang. Nah artinya kan HRS ini masih punya daya endorsement politik yang kuat gitu kan ke depan. Sampai sekarang, atau pernah terjadi? Sampai sekarang pandangan saya beliau figur yang dihormati dan punya banyak pengikut. Terus itu akan jadi kalau 2024 karena let's say misal gini, koalisi belum terbentuk, capres cawapresnya belum ada, ya pandangan saya tidak layak nanya ke Habib Rizik dukung siapa, karena beliau sampai sekarang posisinya sebagai katakan tokoh masyarakat, beliau akan lihat kita nih yang di medan politik kayak gimana. Kalau ada yang menarik dan bisa mempesona, mungkin mereka teman 212 kah, Habib Rizik atau yang lain akan memberikan suara mendukung. Tapi kan ini masih cair, belum ada keputusan. Kalau sudah ada keputusan, mungkin akan ada keputusan yang lain dari beliau. Oke. Ya segitu dulu aja lah, Ri. Apa yang bisa kita harapkan ini kan? Enggak. Ini menarik nih. Berarti kan belum, ini kuncinya ada di PKS sendiri. Maksudnya kan dalam konteks ini adalah PKS lah yang akan berkomunikasi politik. Betul. Akan membuat blok-blok koalisi nanti. Dan punya pengalaman juga mengajak HRS ini kan. Dan itu akan menjadi perhitungan utama menurut Bang Mardhani, HRS akan berlabuh dengan koalisi yang mana gitu ya. Nah kira-kira Bang, blok politik seperti apa yang akan dibuat oleh PKS sehingga HRS ini akan berlabuh ke situ nanti? Apa atau jangan-jangan Bang Mardhani mikirnya nggak usah ada HRS lah, jadi blok politiknya akan kayak begini. Meskipun bukan hanya untuk PKS secara umum, tapi secara khusus untuk Mardhani, foto HRS ini sangat menjual dan sangat punya berkah elektoral. Proven gitu. Gitu. Nah, Bang Aziz paten juga nih kata Bang Mardhani ini gitu. Kalau PKS komunikasi politik lagi dibangun semuanya. Tapi saya ingin menegaskan kita kan posisinya sebagai oposisi. Sehingga
Di antara yang oposisi sekarang Demokrat. Dengan Demokrat komunikasi berjalan dengan baik, dengan Nasdem juga berjalan, tapi dengan partai-partai lain Pak Habib Sekjen menginisiasi semut merah dengan teman-teman PKB. Dan semua komunikasi terus berjalan dan kita akan menimbang mana yang mampu untuk mewujudkan Indonesia yang berkah, yang maju, yang sejahtera. Nanti tentu capres-cawapresnya sesudah koalisi ini sepakat. Oke. Nah tapi kan tadi juga sempat Bang Aziz ngomong, nih jangan sampai nanti ada yang berbelok lagi, nanti hitung dari nol gitu. Berkhianat maksudnya. Berkhianat, berbelok gitu atau hitung dari nol tadi lah Bang Aziz sempat singgung tadi. Nah kira-kira ada ketakutan di PKS nggak akan dihitung dari nol oleh Habib Rizik gitu? Iya. Namanya pemilu semua pintu kita ketuk biasanya. Kita pengen semua pihak dukung kita. Jadi kalau ada kekhawatiran dari bukan cuma Habib Rizik ya, teman-teman yang lain perlu kita perhitungkan. Oke. Tetapi pada ujung akhirnya musyawarah itu yang kita lihat dari berbagai sisi akan menentukan. Dan kita kalau udah ngambil keputusan ya harus siap dengan konsekuensinya. Oke. Oke, kita geser Ring. Kita akan nanti intinya balik lagi ke Bang Mardhani. Iya, dari 2 kali pemilu endorsementnya cukup laku lah, cukup terbukti ya. Ini kita nggak, kata Bang Mardhani, gue nggak bicara soal PKS nih, gue bicara soal diri gue aja itu udah berlaku. Artinya kan barang ini tetap akan mungkin bisa dipakai juga atau saling menunggangi lah, whatever itu bahasa. Jimatnya Mardhani ini. Jimatnya Mardhani. Nah, kita ke Prof Ikam. Nah, Prof, kasih dulu mic Prof. Coba deh, kasih pertanyaan Bu Prof Ikam. Nah, Prof, ini belakangan aja. Enggak, jangan. Tenang aja. Bahaya. Prof, ini kan NU kemarin Gus Yahya bilang kan bahwa di 2024 ya kader NU jangan ikut-ikutan di pemilu gitu. Nah banyak ormas-ormas juga berpandangan yang sama gitu ya. Udah waktunya organisasi Islam atau tokoh Islam ini menjaga ya. moral masyarakat gitu. Dan tentunya kita juga banyak yang berharap bahwa politik identitas ini nggak muncul lagi ke permukaan sehingga ini juga harus dimulai dari elit-elit keagamaan gitu. Nah dengan keluarnya Habib Rizik ini apakah menurut Prof Ikam ini agak sulit nih diwujudkan agama tokoh-tokoh agama ini untuk tidak terjun lagi ke gelanggang politik gitu. Silakan Prof. Ya pertama-tama tentu saya tidak ingin menjadi interpreter atau mewakili Gus Yahya ya. Tapi saya akan menggarisbawahi pertanyaan Anda, apakah tokoh-tokoh agama ini tetap perlu di dalam kancah politik, berkiprah kancah politik atau tidak berdasarkan apa yang dikatakan oleh Gus Yahya. Saya kira dalam konteks Habib Rizik ya, kita mesti tahu beliau ini mau diapa-apakan atau mau dibagaimanakan begitu, tetap merupakan seorang tokoh agama yang mempunyai banyak fungsi dan peran. Termasuk di dalam hal ini fungsi politik, tapi tidak terbatas dengan itu. Jadi kalau hari ini kita mendiskusikan tentang politik dan dampak politik yang bisa diambil dari terlepasnya atau terbebasnya beliau dari tahanan itu hanya salah satu faset saja. Sebab misalnya begini, kalau Anda misalnya sering mendengarkan podcasting atau YouTube streaming yang terkait dengan misalnya kelompok apologet Islam atau non-Islam. Ini ditanggapi juga oleh mereka soal kebebasan Habib Rizik. Dan saya mendengarkan misalnya salah satu dari podcasternya mengatakan bahwa ini adalah satu keberuntungan, satu hikmah yang baik, satu pokoknya satu rahmat bagi kita sebagai umat Islam dan juga sebagai penguat dari
para apologet itu dengan bebasnya Habib Rizik, karena bagi mereka Habib Rizik adalah salah satu teladan bagaimana seorang agamawan, yaitu ulama Islam yang sangat konsisten di dalam melakukan pembelaan terhadap Islam. Nah, oleh karenanya itu kalau kita akan membatasi misalnya kiprah Habib Rizik, tidak boleh di dalam atau mengurangi di dalam kancah politik, ya percuma saja. Sebab apa? Sebab apa yang dilakukan Habib Rizik itu walaupun tidak secara formal masuk di dalam kancah politik, toh pada akhirnya akan berimplikasi pada kiprah politik dengan cara lain. Nah, apalagi kalau kemudian statement dari Habib Rizik kemarin yang tadi sudah dielaborasi itu menurut saya sangat jelas political orientasinya. Orientasi politiknya itu sangat jelas. Walaupun mau diralat atau mau interpretasikan macam-macam, tetap saja ada message bahwa beliau akan tetap konsisten memperjuangkan nilai-nilai yang kemudian pada akhirnya akan diperjuangkan secara politik. Maka saya sangat tidak heran kalau di dalam diskusi kali ini ya, yang paling banyak ketawanya itu adalah Pak Mardhani. Sejak awal beliau tertawa terus, saking bahagianya beliau mereaksi kebebasan kan udah diakui, terbukti fotonya Habib Rizik salah satu yang membuat dia terpilih. Apalagi kalau memang tema kebohongan, tema keadilan, tema kezaliman itu ada part atau bagian dari value atau pesan politik yang juga di-share oleh PKS. PKS kan selama ini kan akan berbicara politik dalam pemahaman yang berbasis pada moralitas. Seperti keadilan, seperti menghilangkan kebohongan, seperti menghilangkan penindasan dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya bagi saya himbauan agar ulama dan tokoh-tokoh agama maupun ormas agama itu tidak mencampuri urusan politik praktis, itu mesti ditafsirkan dengan cara lain, Mas. Yaitu dalam rangka agar tidak kemudian menggunakan pengaruh-pengaruh dalam politik praktis. Tetapi kalau politik di dalam mengendorse satu platform yang terkait dengan moralitas, saya kira Habib Rizik akan tetap menjadi faktor yang dihitung. Yang enggak seharusnya jangan apa, Bro? Yang tidak seharusnya barangkali adalah yang langsung tadi itu. Yang mana? Yang politik praktis tadi itu. Mendukung orang. Gitu. Ya, misalnya seperti itu, mungkin itu yang dimaksudkan. Tetapi kan itu akan bertentangan juga dengan yang lain, yaitu konstitusionalitas ajakan itu. Karena bagaimanapun juga semua warga negara Indonesia ini yang eligible mempunyai hak untuk dipilih dan memilih, termasuk mendorong siapa yang memilih. Nah, oleh karena itu mengharapkan agar supaya tokoh sebesar Habib Rizik itu tidak kemudian mengendorse satu kelompok atau satu orang itu juga agak riskan ya, dan menurut saya kayaknya susah juga karena tadi sudah ada yang pihak yang paling senang tadi kan sudah jelas gitu kan. Nah, oleh Pak Mardhani. Siapa? Pak Mardhani paling senang. Jadi Anda kesimpulannya dari Prof Ikam yang paling senang Habib Rizik keluar selain Bang Aziz ya PKS gitu. Iya, yang sudah ada di sini paling tidak. Nanti di luar mungkin akan ada lagi yang senang. Iya. Apalagi Pak Mardhani ini kan juga Mardhani atau PKS, Prof? Yang paling senang. Mardhani dan PKS. Karena tanpa PKS juga Pak Mardhani nggak bisa nyalon. Kecuali pindah partai. Bisa Gelora kalau itu cerita yang lain lagi. Dan terus terang begini ya, Mas, kalau soal Pak Habib Rizik ini Habib Rizik ini sejak 2016 saya sudah pernah ngomong di New Mandala Journal ya di Australia bahwa beliau itu akan menjadi undisputed political leaders di dalam bukan dalam secara formal partai politik, tetapi di dalam konteks politik Indonesia. Yaitu sejak saya melihat bahwa even Pak Jokowi pun berpidato di Monas pada waktu terjadi 212 pada waktu itu. Nah, oleh karena itu apapun yang menimpa beliau itu bisa dimaknai dua hal.
bisa dimaknai sebagai alat untuk membatasi beliau, atau sebaliknya justru yang ini yang akan menciptakan semakin lama pengaruh dari Habib Rizik ini memang akan diakui dan akan bisa melebar, tinggal bagaimana mengelolanya. Dan faktanya memang personally ya, saya juga mengalami hal yang sama dalam soal Habib Rizik ini. Misalnya saja akun FB saya itu malah diperingati hanya karena gara-gara saya memposting sebuah artikel pendek dan menyebut nama beliau, kan hebat sekali. Saya 2 kali diperingatkan, dan yang terakhir malah peringatannya itu saya disuspend, tidak boleh live selama 30 hari bahkan. Padahal hanya menyebut nama itu loh. Bahkan kalau saya menyebut Didit gitu, mau 1000 kali juga nggak akan diapa-apain. Nah itu artinya pada tataran ini, even lembaga seperti Facebook itu mempunyai semacam kesan bahwa beliau ini ada seorang tokoh yang perlu diwaspadai. Nah oleh karena itu kalau sekarang misalnya banyak orang mempunyai perasaan agak was-was atau gelisah atau ada yang gembira dan lain sebagainya terhadap Habib Rizik yang bebas ini, itu hanya semacam konfirmasi apakah beliau itu akan dianggap sebagai tokoh yang kemudian diharapkan oleh banyak orang atau tidak. Nah ini tergantung kekuatan politik yang akan memakai atau akan menghalangi beliau, begitu aja. Undisputed leader ini di 2016 masih kira-kira masih akan berlaku nggak Prof untuk 2024?